selanjutnya, saya sudah tidak sabar untuk menyapa para pembicara kita yang luar biasa. Yang pertama, ada Ibu Dr. Farida Briani Sobri, SPBK ONG. Beliau adalah dokter spesialis bedah onkologi dan pendiri Yayasan Smart Pink Indonesia. Saat ini, Dr. Farida menjalankan praktik di Rumah Sakit MMC Jakarta dan Rumah Sakit Permata Cibubur. Bukan hanya aktif berpraktik sebagai seorang dokter, beliau juga aktif menulis beberapa buku. Beberapa di antaranya adalah buku untuk kalangan dokter. Yang pertama ada buku Manajemen Terkini Kanker Payudara edisi 1 tahun 2017. Dan yang kedua ada buku Manajemen Terkini Kanker Tiroid Oral dan Kelenjar Saliva edisi 1 tahun 2019. Selain itu juga ada buku untuk kalangan awam. Yang pertama, buku Cerdas Menghadapi Kanker Payudara keluaran tahun 2017. Dan yang kedua, ada buku Cerdas Menghadapi Kanker Payudara jilid 2 keluaran tahun 2020. Baiklah, selamat siang Ibu Dr. Farida. Apa sudah terkoneksi, Bu? Siang, saya sudah Selamat hadir siang, di sini. dokter. Terima kasih. Iya, bagaimana dokter kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga yang di sana, yang lain juga semuanya baik-baik saja. Oke dok, ya amin dok. Terima kasih karena siang hari ini dokter sudah menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kita semua. Selanjutnya kita akan menyapa narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Ibu Revi Solistiorini. Beliau adalah breast cancer survivor, salah satu anggota Yayasan Smart Pink Indonesia, workshop leader pendidikan anak usia dini, serta ibu rumah tangga. Selamat siang Ibu Revi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih atas undangannya juga. Ya, siang Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat juga ya. Iya, amin. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar kami dan berbagi. Nanti kita akan berbincang bersama ya Bu di sesi talk show dan juga ada Q&A. Oke, baiklah, senang sekali karena saya sudah menyambut dua narasumber kita yang luar biasa dan saya yakin para peserta sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari para narasumber. Saya akan memperkenankan untuk Dr. Farida Briani Sobri, SPBK ONG, untuk memulai presentasi. Silakan Dr. Farida, waktunya 20 menit. Silakan Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Karena saya hanya diberi waktu 20 menit, mungkin saya segera saja lanjut. Saya akan screen share. Pertama, terima kasih atas undangannya dari adik-adik IPMI dan tadi ada Ibu Director of Academic Affair ya, saya lihat. Mudah-mudahan kegiatan ini memang memberikan manfaat bagi banyak pihak. Terima kasih Bu Dokter ya. Sama Ibu. Apakah slide saya sudah terlihat? Iya Bu, sudah. Sudah terlihat Ibu. Ya. Baik. Jadi mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi yang cukup jelas untuk semua hadirin yang ada di sini karena ini memang satu permasalahan yang cukup penting ya untuk kita perempuan. Kenapa? Nah, ini kita pahami dulu kata-kata kanker. Kalau kita mendengar kata kanker, otomatis biasanya orang akan langsung bergidik ngeri. Apa tuh? Menakutkan. Nah, tapi masalahnya sesuatu yang menakutkan itu harus mampu kita hadapi dan kita kalahkan atau justru kita hindari. Ini harus difahami dulu. Karena begitu banyak di masyarakat kita, ketika dia harus berperang melawan sesuatu yang menakutkan ini atau kanker, dia justru menghindar, bukan menghadapi. Nah, satu lagi yang penting adalah perbedaan antara tumor dengan kanker. Orang seringkali sudah panik kalau mendengar dokter mengatakan, Bu, ada tumor di payudaranya. Nah, jadi kalau kita lihat atau kita dengar kata-kata tumor, tumor itu artinya adalah pembelahan sel yang tidak normal, sehingga dia tumbuh melebihi dari yang seharusnya. Kalau orang awam mungkin lebih mudah mengatakan daging tumbuh. Nah, tumor itu bisa jinak, bisa ganas. Jika tumornya jinak, maka umumnya dia tidak akan membawa akibat yang fatal. Kenapa? Karena dia hanya ada di situ saja, hanya ada di organ itu. Tapi kalau kita sudah berbicara mengenai tumor ganas, inilah yang kita sebut kanker, dia punya kemampuan untuk menyebarkan anak-anak sebarnya, sehingga bisa tumbuh di organ yang lain, misalnya di paru-paru, di hati, di tulang, di otak.
Umumnya yang akan membawa akibat fatal itu adalah penyebaran tersebut. Nah, ini yang kita semua sebagai perempuan harus tahu. Di dunia, juga di Indonesia, kanker payudara ini adalah kanker pembunuh perempuan nomor 1. Jadi ini bukan penyakit yang jarang. Angkanya di Indonesia, dari setiap 100.000 perempuan, ada 41 orang yang terkena kanker payudara. Jadi saya rasa pasti di antara kita pasti pernah tahu entah tetangga, teman, atau saudara, sahabat yang terkena kanker payudara. Karena itu pesan yang paling penting adalah cerdaslah dalam menghadapi kanker. Kenapa? Karena tubuh dan hidup ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Nah, ini bukan foto yang bermaksud menakut-nakuti, tapi ini fakta. Inilah yang biasa sering kita hadapi di masyarakat umum. Datang ke dokter sudah dalam kondisi seperti ini. Dan ini biasanya sudah berkelana dulu kemana-mana, atau menghindar ketika mulai ada masalah, selalu berpikir, enggak, nanti hilang sendiri. Atau mungkin ke pengobatan yang lain-lain dulu. Dan akhirnya datang berobat ke medis dalam keadaan seperti ini. Yang sebetulnya sangat menyedihkan. Karena kalau dia datang dalam kondisi yang sangat awal, maka penampilan seperti ini tidak perlu terjadi. Bahkan masih bisa punya payudara. Nah, ini seperti ini, sudah menjadi borok, sudah menjadi bau, ya. Jadi di Indonesia 60-70% penderita kanker payudara itu umumnya datang pada tahap yang sudah lanjut, bukan lagi stadium awal. Ya, nanti kita akan belajar itu, apa itu stadiumnya. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Rata-rata jika kita minta untuk datang memeriksakan diri, jawabannya, saya nggak mau periksa, nanti malah ketahuan kalau sakit. Padahal pertanyaannya, jika memang ada penyakit, apakah dengan tidak memeriksa jadi tidak ada penyakit? Kalau memang sakit, tentu akan ada penyakitnya dan terus berlanjut sehingga jadilah kondisi seperti ini. Ini yang sangat ingin kita hindari sebetulnya. Jadi mari kita mulai mencerdaskan diri kita tentang kanker payudara. Nah, ini kita kenal dulu struktur payudara kita. Ini kita lihat, kalau kita lihat penampang dari samping, ini dinding dada, ini tulang iga, ini otot. Jadi payudara manusia itu tidak ada ototnya. Isinya hanyalah kelenjar ASI, jaringan ikat di sekitarnya, dan lemak. Jadi kalau ada yang suka iklan-iklan, oh iya kita bisa mengencangkan payudara dengan ini, itu sebetulnya nggak betul. Ya, karena nggak seperti itu kerjanya. Karena di payudara memang tidak ada otot. Nah, lalu ini penampang dari depan. Jadi payudara itu sekali lagi isinya hanyalah kelenjar ASI, lalu lemak dan jaringan ikat sekitarnya. Saat terjadi kanker itu tumbuh dari sel yang melapisi saluran ASI. Nah, ini kalau dia membesar, dia bisa masuk ke dinding dada, dia bisa menyeruak ke kulit. Jadi kadang-kadang yang miris adalah ada masyarakat yang berobat ke alternatif, lalu dia bilang, oh setelah saya berobat, saya membaik. Kenapa? Karena kankernya pecah, artinya penyakitnya keluar. Padahal kankernya pecah, berarti dia tumbuh makin besar sehingga menembus lapisan kulit. Ini yang harus kita pahamkan kepada masyarakat di sekitar kita. Nah, kanker payudara ini bisa menyebar lewat aliran getah bening ataupun aliran darah. Aliran getah bening yang akan mendapat penyebaran pertama itu adalah getah bening di ketiak. Karena itu nanti kita belajar bagaimana cara mengerjakan sadari, ada kaitannya dengan ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Jadi bagaimana mencegah kanker payudara? Karena kanker payudara tidak ada vaksinnya. Kalau kanker serviks yang merupakan pembunuh kedua perempuan ada vaksin karena penyebabnya 70% karena virus. Kanker payudara tidak ada vaksinnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana supaya sel-sel kita tidak berubah menjadi kanker. Kita berusaha sedapat mungkin mengenali faktor resiko kanker payudara. Lalu yang kedua ini modifikasi faktor resiko yang bisa kita kendalikan. Apa saja faktor risiko kanker payudara? Yang pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan pasti akan lebih beresiko untuk mendapatkan kanker payudara. Apakah laki-laki ada yang kanker payudara? Ada, tapi hanya 1% dari semua penderita kanker payudara.
Lalu usia, makin tinggi usia perempuan, makin tinggi resikonya mendapatkan kanker payudara. Jadi salah kalau ada ibu-ibu yang sudah sepuh, nenek-nenek misalnya ya, atau oma-oma kita diminta periksa payudara menjawab, ah udah tua kok, nggak pernah sakit kanker. Itu ya tidak tepat, karena justru makin tua, makin tinggi resikonya. Kapan resiko kanker payudara mulai meningkat? Di atas 40 tahun. Apakah di bawah 40 tahun bisa kanker payudara? Bisa, walaupun tidak banyak. Kemudian riwayat keluarga. Kapan kita mulai harus hati-hati? Kalau ada keluarga dari pihak ibu kita yang merupakan keluarga lingkar pertama, yaitu ibu, adik, kakak, anak, memiliki kanker payudara atau kanker indung telur. Jadi kalau ada yang berhubungan, itu antara kanker payudara dan kanker indung telur, ada satu orang saja yang memiliki riwayat kanker yang usianya di bawah 50 tahun. Atau ada 2 orang yang usianya di atas 50 tahun yang punya riwayat salah satu atau kedua kanker tadi. Itu kita sudah harus lebih waspada, harus lebih hati-hati. Faktor resiko lain adalah usia memulai menstruasi dan usia menopause. Kenapa saya langsung sebutkan 2? Karena faktor pentingnya adalah rentang antara dia mulai mendapatkan menstruasi dengan sampai dia mengalami menopause. Prinsipnya, semakin panjang seorang perempuan mengalami menstruasi teratur, makin tinggi resikonya. Nah, tadi saya lupa menyebut, kalau dari yang 3 ini tidak ada ya, bisa kita modifikasi, merubah jenis kelamin, usia, riwayat keluarga sih tidak bisa kita lakukan. Tapi untuk usia menstruasi, kita ada yang bisa kita modifikasi, yaitu ini. Awal kita mengalami atau awal seorang anak perempuan mengalami menstruasi. Jadi penelitian mengatakan kalau seorang anak perempuan yang sejak kecil aktif bergerak dalam arti berolahraga, beraktivitas, itu umumnya akan mendapatkan menstruasi awalnya lebih lambat daripada yang hanya diam, duduk, main gadget gitu ya. Sehingga rentang seorang anak perempuan itu mengalami menstruasi teratur akan lebih pendek. Ini akan mengurangi resiko. Kemudian riwayat menyusui dan melahirkan. Seseorang yang sudah pernah melahirkan, maka dia akan mendapatkan efek proteksi yang cukup bermakna terhadap kanker payudara. Tapi dia baru mendapatkan efek proteksi itu sekitar 10 tahun setelah dia melahirkan anak pertama. Justru ketika seorang perempuan hamil, apalagi jika hamilnya di atas 35 tahun, lalu dia mendapati ada benjolan di payudaranya, dia harus lebih waspada. Kenapa? Karena seorang yang sedang hamil, seorang yang sedang menyusui, itu payudaranya, sel-selnya membelah dengan sangat cepat, sehingga resiko terjadi kesalahan pembelahan yang bisa menjadi kanker lebih tinggi. Karena itu saran umumnya adalah upayakan hamil sebelum 35 tahun dan selalu waspada pada saat kehamilan. Jika ada kelainan payudara, segera memeriksakan diri ke dokter. Lalu penggunaan obat-obat hormon. Obat hormon di sini, obat hormon yang berkaitan dengan hormon perempuan seperti estrogen, progesteron. Ini umumnya sering ditemui di masyarakat obat-obat KB. Pil KB, suntik KB, susu KB. Kita tidak akan sarankan ini kalau seorang wanita punya resiko kanker payudara yang lain. Atau dia tidak ada resiko, tapi umurnya sudah menjelang 40. Tadi ingat saya katakan 40 ke atas resiko kanker payudara sudah mulai meningkat, sehingga sebaiknya kalau sudah menjelang atau lewat dari 40 tidak lagi menggunakan kontrasepsi yang bersifat hormonal. Riwayat radiasi daerah dada, ini bukan radiasi yang ringan seperti foto ronsen dada untuk periksa kesehatan ya, tapi untuk pengobatan. Misalnya dulu ada beberapa penyakit kulit yang dilakukan radiasi, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Atau begini, orang-orang di daerah-daerah yang terpapar ledakan nuklir seperti di Chernobyl, di Hiroshima, Nagasaki, itu resiko mendapat kanker lebih tinggi. Kemudian faktor resiko berikutnya adalah berat badan berlebih. Jadi jangan hanya memikirkan, biasanya nih pasien nanya, pantang makan apa dok?
Sebetulnya intinya selama makanannya adalah bersih, sehat, bahan-bahannya alami, tidak ada pantangan, tapi upayakan berat badannya ideal. Berapa berat badan ideal? Nanti kita bahas berikutnya. Nah, bagaimana cara mendeteksi kanker payudara sejak dini? Yang pertama, lakukan sadari, periksa payudara sendiri. Ini lakukan tiap bulan, antara hari ke-7 sampai ke-15, dihitung dari hari haid pertama. Jadi misalnya, Ibu ada menstruasi dimulai pada tanggal 1, berarti lakukan sadari sekali saja sebulan antara tanggal 7 sampai tanggal 15. Kapan sadari harus dimulai? Ketika seorang anak perempuan sudah mulai akil balik. Jadi kalau punya adik perempuan, anak perempuan di rumah, ajarkan sadari sejak dia akil balik. Lalu, lakukan screening rutin. Berapa sering? 1 kali setiap 1 sampai 2 tahun. Dan sama, sebaiknya dikerjakan antara hari ke-7 sampai ke-15, dihitung dari hari haid pertama keluar. Nah, ini ada sedikit video, ini gambar dulu, nanti ada videonya. Jadi bagaimana kita mengerjakan sadari? Jadi kita buka baju kita, bagian atas, bercermin, amati payudara, lengan di samping badan, angkat lengan kita, amati baik-baik apakah ada kelainan di payudara yang biasanya tidak ada. Nah, ini kunci sekali. Biasanya ibu-ibu ada yang bilang, saya nggak tahu dok, yang saya raba nih normal Pak, enggak. Kalau ada yang bicara begitu, berarti memang dia tidak pernah sadari, sehingga dia tidak kenal payudaranya sendiri. Lalu berkacak pinggang, tekan panggulnya, nanti otot-otot di belakang dada itu akan menegang, berkontraksi, sehingga kalau ada benjolan akan terlihat lebih jelas. Kemudian raba, angkat satu tangan, raba pakai tangan yang satu lagi, arahnya boleh bagaimana saja, yang penting semua payudara diraba dengan teliti. Dan terakhir, tekan areola, jadi area gelap di sekitar puting susu untuk melihat apakah ada keluar cairan atau tidak. Itu cara sadari. Nah, ini tadi video yang saya bilang, silahkan dilihat baik-baik. Ya, jadi itu cara sadari. Nah, kalau kita sudah mengerjakan sadari, apa yang harus diwaspadai pada payudara kita? Yang pertama, kalau kita meraba ada benjolan. Yang kedua, kalau kita melihat ada perubahan pada kulit di payudara, tadinya mulus biasa, kok tiba-tiba jadi kayak mengkerut, atau pori-porinya terlihat lebih jelas, lalu kalau dicubit kulitnya tidak mau terangkat. Lalu putingnya, tadinya ada di luar, kok jadi tertarik ke dalam. Keluar cairan, apalagi kalau cairannya bercampur darah, warnanya bisa kemerahan, bisa hitam, bisa coklat. Lalu ada seperti eksim di area areola dan puting ini. Eksim yang tidak sembuh-sembuh sudah diobati. Itu harus hati-hati. Nah, yang terakhir, walaupun ini jarang penyebab kanker, misalnya ada kemerahan, nyeri, itu kita juga harus waspadai. Sekarang kita bicara mengenai screening. Kenapa? Karena screening ini di Indonesia sangat belum difahami. Jadi, beda antara screening dengan mencari tahu penyakit. Screening ini tindakan yang dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan bahkan sebelum ada keluhan. Jadi kalau ada seorang ibu sudah ada benjolan, datang ke dokter untuk periksa, itu bukan screening.
Kalau screening, tidak ada keluhan, dia datang rutin memeriksakan diri karena dia sadar kanker payudara ini angka kejadiannya sangat tinggi. Kalau memang sampai menghampiri dirinya, dia ingin terdeteksi di yang paling awal sehingga kemungkinan untuk pengobatannya jauh lebih baik. Nah, jadi ini konsep yang penting. Jangan memeriksakan payudara ke dokter hanya kalau merasa ada kelainan saja, baik nyeri, benjolan, atau kelainan lain yang terlihat. Jadi kapan kita harus mulai screening? Nah, standar WHO seperti ini. Sebelum 25 tahun, sadari saja cukup. Kalau sadari ada kelainan, segera periksa ke dokter. Mulai 25 tahun, disarankan mulai pemeriksaan fisik ke dokter 1 kali per tahun. Ini sering kita sebut di Indonesia sebagai sadanis atau pemeriksaan payudara klinis. Antara 30 sampai 40 tahun, dianjurkan pemeriksaan fisik dokter ini dibantu lagi oleh USG payudara. Cukup 1 kali per tahun juga. Nah, ketika kita mulai menginjak 40 tahun ke atas, ingat tadi resiko kanker payudara mulai naik, maka pemeriksaan fisik dan USG ini harus ditambah oleh alat screening yang utama yang sampai saat ini masih diakui di seluruh dunia, yaitu mamografi. Berapa sering? Kalau usianya antara 40 sampai 55 tahun, karena payudaranya umumnya masih padat, khawatir ada sesuatu yang sangat kecil tidak terlihat, maka dianjurkan 1 kali per tahun. Sedangkan kalau usia sudah di atas 55 tahun atau payudara sudah tidak terlalu padat, boleh dikerjakan 1 kali tiap 2 tahun saja. Kenapa harus tetap screening walaupun sudah sadari? Karena beda. Ibaratnya kalau ini pasien ngeraba sendiri, sebesar ini baru teraba. Sementara oleh dokter yang sebesar ini sudah teraba. Nah, ini gambaran USG. Ini pasiennya nggak ngeraba ada kelainan, nggak meraba ada masalah, tapi di USG sudah terlihat. Ini lebih awal lagi. Ini di USG belum terlihat, di raba tidak ada kelainan, tapi di mamografi sudah kelihatan ada kelainan. Nah, ini yang mau kita kejar. Memangnya kenapa? Kenapa harus begitu? Kenapa harus di awal banget? Karena kita berhubungan dengan harapan hidup. Jadi, harapan hidup pasien kanker payudara itu sangat didasarkan pada stadium. Walaupun juga akan dipengaruhi oleh pengobatan berikutnya. Kalau ditemukan di stadium 0 dan diobati dengan benar, angka ketahanan hidup pasien itu mencapai 100%. Stadium 1 juga 98 sampai 100%. Kalau ditemukan di stadium 2A, dia masih 92%, masih cukup bagus. 2B mulai turun 81%. Nah, yang kita lihat di sini, stadium 4 ini artinya sudah ada penyebaran ke organ lain. Jadi bukan hanya di payudara dan di ketiak saja. Angka harapan hidupnya langsung turun menjadi tinggal 20%. 20% itu maksudnya begini, kalau kita punya pasien kanker payudara stadium 4, 100 orang sekarang, 5 tahun lagi kemungkinan yang masih hidup hanya 20 orang. Seperti itu membacanya. Jadi melihat ini, kita akan paham kenapa penting sekali untuk bisa mendeteksi kanker payudara di stadium yang paling awal. Nah, ini prinsip penting tentang terapi. Angka ketahanan hidup penderita akan makin besar kalau semakin dini stadiumnya saat ditemukan, pilihan terapinya bisa lebih beragam, dan biayanya pasti lebih rendah. Jadi sama sekali tidak ada ruginya melakukan screening. Bagaimana dengan operasi? Nah, ini kenapa saya singgung, karena sebetulnya pengobatan kanker payudara bukan hanya operasi, tapi umumnya yang membuat orang khawatir berobat ke dokter, kenapa? Karena takut kehilangan payudara. Karena stigma yang ada di masyarakat, kalau punya kanker payudara, pasti kehilangan payudara. Nah, ini ibu-ibu dan adik-adik harus sadar, kita ada di tahun 2020, jadi jadul gitu ya, kalau hanya karena takut kehilangan payudara lalu tidak berobat. Tapi kita harus tahu dulu dari awal, sebetulnya apa sih yang bisa kita dapatkan. Nah, sebelum saya masuk tentang video operasi ini, satu yang mau saya pesankan yang penting untuk ibu-ibu dan adik-adik di sini, kalau ingin mendapatkan operasi atau pengobatan kanker payudara yang benar, jangan menolak untuk dilakukan biopsi.
Jadi biopsi itu adalah upaya untuk menegakkan diagnosis. Tapi saya juga sarankan jangan dilakukan biopsi dengan cara operasi. Karena kan suka pasien datang, dok saya tiba-tiba langsung disuruh operasi di sana. Biopsi yang benar itu cukup dengan jarum, tapi jarumnya sedikit lebih besar daripada jarum suntik. Pasiennya tidak perlu dirawat, cukup dibius lokal, lalu diambil jaringan sampelnya oleh kita dokter, pasien langsung pulang habis itu. Sayatannya kecil sekali, hanya 0,3 cm. Tapi kalau dikerjakan oleh dokter yang sudah berpengalaman dengan cara yang benar, itu kita bisa tahu diagnosisnya. Nah, kalau diagnosisnya memang kanker, baru kita bicara panjang lebar, apa pengobatan yang benar. Jadi sekali lagi saya pesan, kalau memang dicurigai kanker payudara, jangan mau langsung masuk operasi. Jika dokternya minta biopsi, tanyakan, dokter biopsinya apa? Saya mau biopsi yang core biopsi. Core biopsi itu biopsi jarum yang besar tadi. Tapi kita tidak menyarankan biopsi dengan cara operasi karena itu tidak aman. Kalau memang akan operasi, maka operasi dengan dasar memang sudah tahu diagnosis. Oh iya, ibu kanker payudara, jadi pengobatannya dokter akan cerita, lebih baik ini atau lebih baik operasi. Nah, sekarang kita kembali ke topik tadi, jangan khawatir kalau ibu dioperasi berarti kehilangan payudara, karena sekarang sudah banyak teknik operasi, supaya pasien-pasien kanker payudara tidak perlu khawatir berobat karena takut kehilangan payudara. Ini bisa dinikmati sebentar. Tahukah Anda bahwa payudara Anda dapat tampak bagus kembali pasca operasi kanker payudara? Dengan prosedur operasi onkoplasti yang memenuhi kaidah onkologi dan estetika, dokter dapat membentuk kembali payudara pasca operasi agar kualitas hidup tetap terjaga. Berikut pilihan teknik onkoplasti. Implan silikon digunakan untuk menggantikan massa payudara yang diangkat pada operasi kanker payudara. Flap tram atau transversus rectus abdominis myocutaneous adalah salah satu metode rekonstruksi payudara yang menggunakan flap abdomen. Flap berasal dari sebagian jaringan perut pasien yang terdiri atas kulit, jaringan lemak, sebagian kecil otot rectus abdominis dan jaringan ikat yang dipindahkan ke payudara. Beberapa pasien kanker payudara lebih menyukai prosedur ini karena menghasilkan abdominoplasti atau pengencangan perut dan memungkinkan payudara direkonstruksi dengan jaringan sendiri daripada implan benda asing. Ya, saya lanjut ya, karena nanti waktunya terpakai, tapi saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa kalau kekhawatirannya tentang kanker payudara adalah kehilangan payudara, itu sudah tidak relevan lagi, karena banyak cara bisa dikerjakan oleh dokter untuk menolong pasien selama datang di stadium awal. Tapi kalau datangnya seperti yang tadi foto saya beritahu di awal, ya kami dokter juga bukan dewa yang bisa membuat keajaiban dengan cara seperti itu. Sekarang kita masuk ke seperti apa cara hidup sehat untuk mencegah kanker payudara, baik bagi orang awam maupun untuk survivor atau penyintas kanker payudara. Nah, ini beberapa cara hidup sehat. Yang pertama, tidak ada pantangan makan selama bersih dan sehat. Jadi kalau ada yang bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, yakin itu mitos. Tapi bersih, sehat, upayakan bahan-bahan alami. Cukup nutrisi yang mengandung mikronutrien, artinya vitamin. Vitamin itu hampir semuanya ada di makanan kecuali vitamin D. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya, dan vitamin D itu sekarang karena era pandemi COVID juga akhirnya jadi populer ya. Kalau di kita di kanker payudara udah dari dulu kita cukupkan di pasien. Lalu cara hidup sehat lain. Nah, tadi saya bilang, jangan meributkan makanannya pantang apa, tapi cek berat badan dan tinggi badannya, upayakan IMT-nya, indeks massa tubuh. Nah, ini ada rumusnya, silakan dicatat. Itu di bawah. Nah, angka 25 ini sebetulnya untuk orang bule, orang Caucasian. Kalau kita orang Asia di bawah 23 untuk dianggap tidak berlebih berat badannya. Hindari polusi dan zat karsinogenik, baik polusi di kota, di jalanan maupun nah ini asap rokok. Ya, dan jangan berpikir karena kita tidak merokok kita aman. Kalau Anda punya pasangan hidup atau teman atau keluarga yang suka merokok, ketika dia sudah tidak merokok pun residu zat-zat karsinogenik masih menempel di badannya.
Olahraga teratur 5 kali per minggu. Ini penelitiannya kuat sekali. Orang yang olahraga teratur akan lebih mengurangi resiko kanker payudara. Punya cara pikir yang positif. Dan ini tadi jangan lupa, screening secara teratur. Nah, ini beberapa tambahan. Kenapa saya menjadikan slide ini saya masukkan ke sini? Karena Indonesia ini gudangnya terapi alternatif. Dan kita dokter tidak anti terhadap terapi alternatif, tapi kita selalu meminta kepada pasien, ingat yang pertama tadi, perlakukan tubuh kita dengan cerdas. Jadi bagaimana kita menjadi konsumen pelayanan kesehatan yang cerdas? Ini ibu-ibu dan adik-adik harus tahu bahwa syarat suatu pengobatan dapat diterapkan pada pasien jika di medis itu sudah melewati tahapan uji klinis. Jadi ada ujinya. Uji pertama itu dicobakan dulu di sel. Jadi hanya sel di laboratorium. Uji kedua di hewan, uji ketiga baru di manusia. Jadi kalau ada obat, saya sering pasien saya datang, dok saya disuruh minum obat ini sama teman saya, sama saudara saya. Saya bilang, saya nggak tahu, tanya sama yang punya obat, mana uji klinisnya. Karena kalau belum ada uji klinis, berarti ya pasien itu yang menjadi bahan percobaan sebetulnya. Jadi hati-hati, cerdas. Jadi syarat suatu pengobatan bisa diterapkan pada pasien ada uji klinis dan bahkan setelah digunakan untuk terapi pun akan dimonitor lagi efektivitas dan efek sampingnya pada populasi manusia yang lebih luas. Seperti itu. Jadi hati-hati. Karena seringkali pasien-pasien kanker ini khawatir berhubungan dengan dokter, takut dioperasi, lalu takut kemoterapi yang paling sering ditakuti, tapi lalu berkelana ke terapi alternatif, padahal mungkin ketika didiagnosis dia masih ada di stadium 2 misalnya, lalu karena dia ke alternatif, dia berkembang terus stadiumnya, ketika sudah stadium 4 baru datang ke dokter dan berharap diobati seakan masih stadium 2. Nah, itu tidak bisa. Kita selalu bilang sama pasien, kanker itu nggak bisa diputar balik waktunya. Kalau dia sudah tiba pada stadium yang di sana, kita nggak bisa minta untuk kembali ke stadium yang sebelumnya. Nah, ini banyak ya kalau di Indonesia yang kayak gini-gini, banyak iklannya, banyak yang kadang-kadang bikin orang bingung, sehingga inilah kenapa kemarin waktu Jovanka yang menghubungi saya minta penyuluhan, walaupun saya lagi sibuk sekali, saya dengan senang hati mau mengisi karena mudah-mudahan ilmu ini bisa digunakan oleh semuanya. Ya, jadi hati-hati, harus kritis. Terima kasih. Nah, ini sedikit dari yayasan kita. Kalau memang berharap punya ilmu, kita berusaha membuat buku untuk orang-orang awam. Buku yang pertama itu benar-benar untuk orang awam yang hanya ingin tahu. Sedangkan buku yang kedua ini lebih kita susun untuk pasien-pasien kita yang memang butuh bimbingan selama mereka berobat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Farida untuk pemaparan materinya. Bisa kita simpulkan kalau penting sekali untuk kita bisa mengenali kanker payudara sedari dini. Kita juga harus mengenali faktor resiko seperti jenis kelamin, usia, riwayat keluarga, dan bahkan seperti usia menstruasi dan menopause pun juga mempengaruhi meningkatnya resiko terkena kanker payudara. Baiklah kalau begitu, terima kasih dokter. Nanti kita akan kembali berbincang di sesi Q&A. Selanjutnya saya akan berbincang dengan narasumber kita yang kedua, Ibu Revi. Bu. Halo, Mbak Ines. Halo, Bu. Hai. Gimana, Bu? Terdengar suaranya? Alhamdulillah kedengeran. Suara saya terdengar dengan jelas, Mbak Ines? Oke. Iya, Bu. Iya, jelas. Oke. Oke, Ibu, aktivitasnya apa, Bu, akhir-akhir ini, pandemi terutama? Akhir-akhir ini, kalau pagi biasa ibu rumah tangga, kemudian jadi miss-missan di rumah, sore jadi ustadzah di rumah, jadi sibuk ngalahin suami. Oke, Bu, kegiatannya. Oh, iya, oke. Bu, kalau boleh tahu nih, Ibu divonis mengidap kanker payudara itu pada usia berapa ya? Oke, saya divonis kanker payudara di usia 36 tahun. Pada saat itu saya baru melahirkan anak saya yang kedua. Anak saya waktu itu masih usia 6 bulan. Kemudian
saya mulai merasakan ada. Sebenarnya sih benjolan itu udah ada, udah lama. Tadi seperti yang Dokter Farida sampaikan, bahwa nggak mau ke dokter, nanti takut ketahuan macem-macem. Well, that was me before, back then, ke tahun 2016 yang lalu, itu yang terjadi gitu. Saya udah merasakan ada benjolan itu pada saat saya melahirkan anak saya yang pertama. Saya melahirkan anak pertama di usia 33 tahun. Saya merasakan adanya benjolan, saya diamkan saja karena saya pikir, biasa kalau orang menyusui itu, kalau orang Jawa bilang suka bengkai gitu loh, jadi kayak suka bengkak gitu kan payudaranya gitu. Tapi ternyata benjolan itu makin besar, sampai anak saya yang kedua lahir. Saya lama-lama terganggu juga ya, karena udah besar juga tuh gitu. Kemudian saya kebetulan punya kakak sepupu yang kebetulan juga adalah adik kelas dari kakak kelasnya Dokter Farida. Saya ke sana, saya bertemu dengan Kak Oni, terus saya lihat wajahnya udah nggak bagus tuh, kayaknya dia mencurigai adanya sesuatu. Kemudian saya dikenalkan dengan Dokter Farida. Begitu ketemu dengan Dokter Farida, ya, Dokter Farida juga sedikit bertanya, aduh Ibu, kenapa baru sekarang ke sini gitu, ketemu sama saya, kenapa kok betah banget ya Bu nyimpen yang beginian gitu. Saya ingat sekali tuh kata-kata Dokter Farida waktu itu. Tapi ya udah lah ya gitu, akhirnya ya udah saya kemudian di USG dan segala macam, hasil labnya menunjukkan bahwa memang ada karsinoma atau kanker. Jadi itu kanker tumor yang ada di saya itu memang terbukti itu adalah tumor ganas. Gitu Mbak Ines. Oh, berarti benjolan itu sudah ada sejak ibu mengandung ya, Bu ya? Kayaknya iya, cuman karena masih kecil jadi saya nggak terlalu ngerasa ya gitu. Kemudian begitu saya melahirkan kan terus nyusuin kan, jadi terus ya itu tadi saya pikir biasa kan kalau orang nyusuin tuh kalau udah lama nggak nyusuin bayinya terus kan jadi bengkak gitu ya gitu. Jadi pikir itu adalah proses yang biasa aja natural gitu terjadi pada saat orang sedang menyusui, tapi ternyata nggak gitu. Sebelumnya apakah Ibu pernah, tadi kan kalau kan kita dengar pemaparan materi dari Dokter Farida, awal kan yang bisa kita lakukan kan salah satunya adalah sadari. Nah, sebelumnya Ibu pernah nggak sih Bu kayak coba untuk sadari sendiri gitu sebelum ada benjolan? Iya, makanya begitu saya udah selalu cek gitu ya. Cuman kan itu terjadi ketika saya sedang menyusui itu tadi ya. Jadi saya pikir biasa kali itu biasa terjadi. Padahal itu mungkin sudah terjadi tumor itu tadi gitu loh. Nah, jadi yang saya mau tekankan di sini memang adalah Dokter Farida betul sekali bahwa kalau kita sudah merasakan ada yang aneh, ada yang berbeda, itu jauhi rasa takut nanti ketahuannya yang macem-macem, nanti merembet ke yang lain-lain gitu ya. Itu memang betul-betul harus dihindari dan it's a big no banget gitu. Jadi apapun itu kalau memang walaupun benjolannya kecil, itu kita harus segera ke dokter. Itu pesan dari saya. Jadi jangan sampai udah kayak saya ya. Jadi itu kalau orang Jawa bilang udah kebelabasan, itu udah sampai 10 cm. Tumornya itu sudah 10 cm dan saya sudah masuk stadium 2B pada saat itu. Oh, pas cek itu udah 2B ya, Bu ya? Betul, udah masuk stadium 2B. Betul. Jadi benar-benar itu pengalaman berharga banget ya buat saya gitu kan ya. Jadi dan satu hal lagi yang saya mau sharing di sini adalah itu kan usia saya pada saat itu masih 36 ya waktu terdeteksi itu. Proses radiasi, jadi kan saya setelah operasi pengangkatan tumornya, kemudian kan saya langsung melakukan protokol kemoterapi dan radiasi. Nah, pada saat saya sedang proses radiasi di rumah sakit di Jakarta, itu saya ketemu sama pasien yang lain yang sedang menunggu giliran untuk diradiasi. Beliau masih sangat muda ya, usianya 21 tahun. Di situ saya semakin sadar bahwa kanker ini benar-benar nggak kenal usia lagi. Bukan suatu hal yang kita tahu bahwa
kanker payudara hanya menyerang untuk orang-orang yang di atas 30 tahun, di atas 40 tahun, kemudian orang-orang yang seperti tadi ya Dokter Farida bilang punya riwayat genetik gitu ya. Sebab buat saya sendiri pada kasus saya tidak ada kasus genetik. Dan saya sudah cek ke ibu saya, ke ayah saya almarhum waktu itu, saya udah cek nggak ada yang keluarga yang terkena kanker. Kanker apapun itu tuh tidak ada. Jadi I'm just lucky number one in the family. Kemudian setelah saya ketemu dengan pasien yang berusia sangat muda tadi 21 tahun, jadi saya semakin sadar gitu loh bahwa ini bukan penyakit main-main. Saya menyebutnya it's a silent killer ya, karena kalau kita nggak benar-benar nggak menyadari, nggak mengenali badan kita sendiri bahwa there's something strange, bahwa ada yang nggak bener gitu ya, terus kita cuek gitu, wah itu nggak banget gitu loh. Kemudian juga setelah saya tervonis kan, ya saya rasa perempuan mana sih yang nggak langsung shock gitu ya, kanker payudara gitu loh. Tapi pada saat itu saya benar-benar nggak ada waktu buat menangisi atau gimana-gimana gitu ya. Justru yang nangis suami saya pada saat itu. Suami saya emosional banget gitu ya, nangis gitu. Kalau saya langsung, mungkin kalau Dokter Farida masih ingat gitu ya, Dokter Farida sampai yang bingung gitu, kok ibunya tenang sekali gitu. Saya cukup tanya, oke, so what's next dokter? Karena saya nggak mau kehilangan momen ya gitu. Saya udah kehilangan banyak momen yang di belakang ini. Untuk yang kedepannya saya udah nggak mau kehilangan momen lagi. Anak saya masih kecil-kecil dan ya frankly speaking, sebagai manusia saya juga masih kepengen hidup dong ya kan gitu. Jadi I just wanna go on with my life. Apa nih saya harus bagaimana? Ya udah terus Dokter Fadil langsung memberikan penjelasan dengan Masya Allah yang sangat jelas ya. Jadi saya semakin nyaman dengan Dokter Farida. Pada saat itu saya merasakan yang kenyamanan yang luar biasa karena beliau tuh nggak nakut-nakutin gitu loh. Maksudnya nggak yang ibu ini kenapa begini begitu terus kemudian memberikan keterangan yang menyeramkan gitu, enggak. Sangat comforting, kemudian memberikan edukasi yang sangat jelas gitu ya, Masya Allah banget gitu, dan saya nyaman dengan beliau. Ya udah terus beliau menjelaskan bahwa ini ibu harus kemonya bagaimana, kemudian apa yang harus dikerjakan, efek kemo itu seperti apa, nanti kemonya dimix dengan radiasi ibu, segala macam itu jelas banget dan membuat saya nyaman. Jadi alhamdulillah proses kemoterapi saya jalani juga dengan iya manusiawi ya. Saya nggak bilang proses kemo itu enak gitu. Nggak bilang begitu. Cuman ada momen di mana ketika teman-teman saya jenguk saya pada saat saya kemo, mereka bingung gitu. Lo hoax ya kalau sakit kanker gitu. Kenapa? Saya bilang, lo ini saya lagi kemo loh gitu. Ini obat kemonya lagi jalan nih, lagi diinfus. Kok lo gendut banget ya gitu. Jadi karena saya ngebawanya dengan enjoy ya. Maksudnya udahlah gitu. Ini kita udah sedang diuji ya dengan keadaan yang kurang nyaman. Saya nggak mau menambah beban hidup saya lagi. Jadi saya enjoy aja gitu. I eat whatever I wanna eat gitu ya. Of course dengan standarnya Dokter Farida tadi, yang penting sehat dan bersih. Ya itu tadi, I eat whatever I want to eat. Kemudian saya juga saya ingat anak-anak saya masih kecil-kecil gitu ya. Saya pengen melihat mereka besar, saya ingin melihat mereka tuh nanti jadi apa, something like that. Jadi semangat hidup saya gitu. Jadi dan endorfin saya tuh ya pokoknya setiap kali lihat anak-anak saya ingin sehat, saya ingin sembuh gitu. Mungkin itu yang akhirnya membuat saya bisa menjalani proses kemo dan proses radiasi yang cukup melelahkan, memang cukup melelahkan. I have to say that gitu. Tapi alhamdulillah saya jalani dengan baik. Begitu Mbak Ines. Ya, soalnya keoptimisan ibu ya dan juga semangat ibu dalam menghadapi kanker payudara. Terus tadi ibu juga sempat cerita karena anak-anak juga ya Bu ya. Oke, nah Bu, kalau andaikan kita ngomongin tentang pengobatan, nah kalau dari awal sampai sekarang ini pengobatannya udah dijalani itu apa aja ya Bu? Iya, pengobatan saya terus terang hanya dari segi medis aja.
Jadi saya pokoknya benar-benar manut sama Dokter Farida. Apa yang Dokter Farida sampaikan saya kerjakan. Saya nggak pakai pengobatan herbal apapun. Ya, kalau misalnya ada misalnya teman suami saya bilang, ini nih pakai jamu ini gitu, pakai apa sih? Dan saya selalu konsultasi sama Dokter Farida, dok, ini saya dia nawarin ini gitu, boleh diminum apa enggak gitu. Ya Dokter Farida memberikan jawaban seperti yang tadi beliau sampaikan. Apa namanya, beliau menyampaikan bahwa ini memang belum ada uji klinisnya, tapi kalau misalnya memang mau minum silakan, tapi belum ada uji klinisnya apakah bisa menyembuhkan atau tidak. Tetapi 100% saya hanya menjalankan medis gitu, mulai dari ke dokter, kemudian operasi, kemudian kemo, radiasi, semua saya jalankan atas anjuran dari Dokter Farida. Oke, berarti semuanya full medis ya Bu ya, nggak ada yang coba-coba yang lain ya? Nggak berani juga, I'm not Oh, going to play iya. with my life gitu ya. Maksudnya udah ya, saya udah kehilangan momen Iya, banyak. nggak aman ya Bu. Nah, saya udah masuk stadium 2B gitu ya, gitu. Saya memang jangan ditiru juga gitu, maksudnya hal-hal. Jadi saya benar-benar saya kalau diajak mau nggak sharing tentang ini, oh saya mau banget, karena saya nggak mau banyak revi-revi yang lain nanti ke depannya yang nggak aware ya, hingga akhirnya harus masuk ke stadium yang lebih lanjut gitu Mbak Ines. Oke. Bu, tadi kan Ibu sempat cerita ya Bu tentang semangat Ibu saat itu ya Bu. Nah, pernah nggak sih Bu kayak ada satu titik Ibu merasa down banget? Ada nggak Bu kira-kira hal lain yang bisa bikin Ibu bangkit lagi selain dari anak-anak? Nah, gimana ya? Dari awal itu sebetulnya apa ya? Saya pada saat saya dengar Dokter Farida bilang ibu terkena kanker payudara. Ya, frankly speaking, memang itu kayaknya tuh saya lagi kayak apa ya? Kayak kejatuhan apa gitu ya, brek gitu. Cuman hanya pada saat itu aja sih Mbak Ines ya. Maksudnya saya nggak tahu apakah memang saya aneh atau gimana, saya nggak ngerti gitu. Cuman sampai detik hari ini pun saya nggak nangis yang gimana-gimana banget gitu ya, kenapa sampai yang, ya Allah kenapa engkau memberikan aku ujian seberat ini gitu ya. Saya alhamdulillah nggak sampai ke tahap itu sih ya, karena memang dari awal saya udah, oh ya udah oke, saya sakit berarti. So, saya harus gimana ya gitu. Saya harus melakukan sesuatu yang bisa saya sembuh gitu loh. Jadi down-nya ya cuman pada saat saya dengar itu aja sih gitu. Kalau untuk down-nya sih memang ada satu titik di mana pada saat itu kemo kedua ya gitu. Pada saat kemo kedua rambut mulai nggak ada. Itu sebetulnya lebih menyeramkan buat saya ketimbang saya dengar penuturan Dokter Farida bahwa saya terkena kanker payudara. Di mana saya bangun dari tempat tidur, itu rambut saya lepas dan tertinggal di tempat tidur ya. Itu adalah titik terendah selama saya tervonis kanker payudara. Saya langsung, ya Allah, kecil sekali ya ternyata hidup manusia ini gitu. Hanya dengan sedikit saja satu penyakit gitu itu bisa membuat manusia itu menyadari bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Akhirnya tuh suami saya akhirnya yang nyukur rambut saya sendiri itu ada suami saya. Suami saya bilang, ya udah mah kita potong aja ya rambutnya karena biar rapi gitu mah gitu. Akhirnya di MMC itu di rumah sakit itu saya dibotakin gitu. Dia yang nge-shave sendiri pakai alat cukuran rambut yang biasa dia pakai gitu ya. Itu sampai yang alhamdulillah saya punya supporter yang besar di hidup saya. Gak apa-apa Bu. Oke, kalau gitu salut ya dengan kisahnya Ibu Revi, karena dari keluarga sangat mensupport Ibu, dan juga Dokter Farida juga sudah menjadi dokter yang
jadi supportnya ibu juga, suka menghibur ibu juga, dan nggak bikin ibu takut saat berobat. Oke, senang sekali dengarnya. Bu, ibu ada pesan nggak Bu kira-kira untuk para breast cancer survivor yang mungkin hadir di sini atau mungkin yang ada di luar sana, kalau semisal mereka lagi bergumul dengan ketakutan, boleh disampaikan nggak Bu pesannya? Yang pertama dan yang saya ingin tegaskan adalah kenali di badan kita sendiri. If you find something strange, ada yang aneh, nggak usah pakai nunggu besok, nggak usah pakai nunggu entar, nggak usah pakai minggu depan, langsung ketemu sama dokter. Itu yang pertama. Kedua, kalau bisa, maksudnya gini, kebanyakan dari pengalaman saudara-saudara saya yang juga mengalami kanker payudara adalah di mana akhirnya mereka menjalankan proses yang macem-macem yang nggak nyambung sama medis sehingga akhirnya nyebar kemana-mana adalah karena mereka ketemu sama dokter yang nggak nyaman. Nah, kalau memang dokter pertama yang kita ketemuin ini ada dokter yang nggak nyaman, ya dokter di Jakarta banyak banget ya nggak sih? Jadi carilah dokter yang nyaman, yang membuat kita nyaman gitu. Dan alhamdulillah saya ketemu sama saya iklan dokter ya, saya endorse ya dok. She is like the best dokter gitu ya. Boleh Bu. Saya nanti dapat Itu melanggar aturan nggak tuh? Kenapa? Melanggar aturan nggak tuh? Nggak, karena enggak Bu, enggak dokter, enggak apa. Karena saya tuh apa ya, toleransi saya terhadap sakit itu tuh sedikit banget. Jadi dokter Farida tahu persis deh, saya kalau udah ngeliat jarum suntik tuh udah jerit-jerit, nggak kayak tahu deh gimana deh. Tangannya dokter Farida tuh udah pernah saya tamplek, saya dokter sakit, pokoknya udah yang luar biasa deh dokter Farida. Tapi ya itu tadi saya karena saya nyaman sekali dengan dokter Farida hingga akhirnya saya tuh ibaratnya pasrah mau diapain ini sama dokter Farida, itu saya pasrah. Nah, kepasrahan itulah yang akhirnya kan membuahkan hasil yang baik ya gitu kan. Dan beliau tuh sangat membantu sekali, apapun yang saya tanyakan itu pasti mau dijawab gitu. Jadi alhamdulillah dok, please ya dok, jangan takut kalau saya datang lagi banyak menanyakan banyak pertanyaan. Yang ketiga, saya tekankan di sini harus full medis, please banget, please, karena banyak banget saudara-saudara saya yang ya akhirnya ya ya semua usia itu pasti di tangan Allah, itu udah pasti. Cuman paling tidak kita sudah melakukan ikhtiar yang terbaik. So don't waste your time, don't waste your life. Sakit ini bukan sakit yang macam-macam. This is a very silent killer. Yang nggak ada rasa sakit, nggak ada bunyinya, tahu-tahu jeng-jeng gitu. Jadi please itu aja pesan saya. Kemudian untuk keluarga yang memiliki pasien penderita kanker payudara, please give your best support. Teman-temannya, saya alhamdulillah buat saya, ya memang Allah pasti memberikan ujian, ada kemudahan. Saya punya life support yang luar biasa, suami, mertua, orang tua, adik ipar, itu semua life support saya pada saat itu yang benar-benar ini ya membantu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain yang sedang berjuang juga memiliki life support yang luar biasa. Kemudian jangan banyak tanya kepada orang yang tidak berkompeten, please. Jadi jangan googling. Nah, Mbak Google ya gak? Langsung. Padahal belum ke dokter, terus udah Google sendiri, terus bikin mindset sendiri, terus akhirnya ngaco. Terus aduh enggak, please jangan langsung aja ke dokter. Itu aja 4 hal dari saya yang pengen saya tekankan. Terima kasih Mbak Ines. Oke, baik. Semoga bisa jadi catatan buat kita semua ya. Ya bukan hanya breast cancer survivor, tapi juga kita yang hadir di sini dan bisa kita bagikan juga untuk orang-orang di sekitar. Nah, selanjutnya pada para hadirin, kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, tim panitia kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari peserta pertama. Mungkin Dr. Farida bisa menjawab, Dok. Ya. Oke, Dok. Jadi ini ada yang bertanya dari peserta pertama. Peserta ini menekan bagian bawah ketiak, lalu ada benjolan. Nah, apakah itu kanker? Tapi benjolan tersebut hanya muncul di saat menstruasi. Bagaimana, Dok? Ya, terima kasih.
Yang pertama, tadi saya mau tekankan lagi, mendiagnosis kanker itu tidak tidak sekejap mata, ibu-ibu. Memang harus dikerjakan dengan cepat, tapi bukan misalnya hanya dengan dengar, dengan pegang, oh ini kanker. Jadi ketika misalnya seorang pasien datang kepada saya pun di poliklinik, lalu saya raba, dan karena saya punya USG di poli, biasanya saya screen cepat, itu pun saya nggak akan mengatakan kanker. Saya baru bilang, Bu, saya curiganya ini. Entah curiga jinak, entah curiga ganas, atau ragu-ragu. Karena seseorang baru bisa dikatakan kanker kalau dokter sudah punya data pemeriksaan patologi. Pemeriksaan patologi itu adalah pemeriksaan terhadap jaringan yang dilihat oleh dokter patologi di bawah mikroskop. Jadi itu baru kita keluar clear, ini kanker. Makanya kalau misalnya ada ibu-ibu atau adik-adik ke dokter diraba-raba terus dibilang, oh, ini kanker, nggak usah panik dulu. Dokter apa dasarnya bilang saya kanker? Saya mau dibuktiin, dok. Jadi pembuktian. Kanker itu baru boleh oleh kita dokter keluarkan kalau ada bukti patologi. Karena itu tadi yang saya bilang, ketika ada seorang dokter mencurigai pasiennya mungkin menderita kanker, maka dia tidak boleh langsung dioperasi, tapi harus dibuktikan dulu. Dan pembuktian di era modern seperti ini bukan dengan menyuruh pasien masuk operasi, dirawat, ya, dibius tidur. Karena pembuktiannya sebetulnya simple. Standar internasional itu namanya core biopsy dengan guiding USG supaya akurat. Itu pengerjaannya nggak sampai 15 menit, hanya bius lokal. Karena khawatir ke rumah sakit gara-gara COVID pun ya nggak perlu khawatir, karena hanya stay di rumah sakit sebentar, lalu langsung pulang. Hanya memang sayangnya pemeriksaan ini kalau di BPJS baru di cover di rumah sakit tipe A. Nah ini kita lagi berjuang terus. Jadi satu hal yang ibu dan adik-adik harus sadar di sini juga, memang penanganan kanker payudara di Indonesia masih banyak yang belum ideal. Yang kita lakukan itu memang ya berjuang pelan-pelan, selain penyadaran masyarakat, kita juga berusaha merubah kebijakan-kebijakan. Nah harapan kita, kalau masyarakatnya lebih cerdas, pekerjaan ini akan lebih mudah, karena masyarakat yang cerdas akan mendorong supaya kebijakan bisa berubah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Prinsipnya, kalau kita meraba ada benjolan, dia sifatnya hilang timbul, sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir. Yang harus dikhawatirkan kalau benjolan itu ditunggu 2 minggu, misalnya terus ada, bahkan makin membesar, itu kita hati-hati. Tapi kalau kayak tadi kan siklusnya jelas. Mau mens timbul, habis mens hilang. Jadi kemungkinan besar, sekali lagi saya nggak bilang ya saya jamin, tapi kemungkinan besar itu bukan kanker. Tapi saya akan bertanya balik, nah ibu sendiri sudah pernah screening payudara belum? Gitu. Jadi karena belum screening payudara, kerjakan screening payudaranya. Terima kasih. Oke, berarti kalau gitu untuk peserta pertama mungkin bisa dicoba untuk screening payudara dulu ya, Dok? Ke rumah sakit terdekat saja. Oke, baik. Semoga untuk peserta pertama menjawab ya pertanyaannya. Kemudian Dok, ini ada pertanyaan kedua. Peserta ini pernah operasi 3 tahun yang lalu karena terkena kanker payudara di sebelah kiri. Kemudian muncul kembali di sebelah kanan. Apakah salah satu cara hanya operasi atau ada cara lain agar tidak perlu operasi? Yang mau saya tegaskan adalah benar kanker atau tumor. Tadi saya nggak tahu yang bertanya datang dari awal apa enggak ya, karena kan orang sering, saya pernah tuh baca-baca di kayak di media yang online gitu, artis yang pernah menjadi survivor kanker payudara, pas saya baca ternyata tumor jinak maksudnya. Ingat tadi kan tumor ada 2, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Tumor ganas itulah yang kanker. Kalau tumor jinak dia bukan kanker. Nah, sekarang kita ngomong apa nih? Kalau tumor jinak, ya memang harus diambil. Tapi tidak semua tumor jinak juga harus diambil. Cut off atau batas ukuran tumor jinak itu wajib diambil itu sebetulnya di atas 2 cm. Di bawah 2 cm, kalau ingin diobservasi dulu, bisa. Atau kalau kami punya alat untuk mengambil tumor jinak dengan sayatan seperti core biopsi, itu juga sudah ada di Indonesia, namanya VABB juga bisa. Tapi tentu dokter harus mendiagnosis dulu di awal, ini curiga jinak atau ganas. Kalau curiga jinak, kita diskusi dengan pasien, kalau curiga ganas,
harus ditegakkan diagnosis. Nah, kalau memang diagnosis sudah clear kanker, anggap nih misalnya bertanya beneran kanker ya, bukan tumor jinak tapi salah pengertian aja. Kanker tuh konsepnya begini, makin awal dia ditemukan, makin besar porsi bisa diterapi dengan operasi. Justru makin lanjut, makin tidak ada tempatnya untuk operasi. Jadi, kalau misalnya kita pernah dengar, tetangga saya, dok, kanker payudara nggak dioperasi kok, kata dokternya, nggak perlu operasi lagi, berarti tetangganya sudah stadium 4. Karena kalau sudah stadium 4, sudah menjalar ke organ lain, operasi memang tidak lagi dibenarkan. Justru stadium 1, 2, 3 yang masih ada tempatnya operasi. Tinggal timingnya atau waktunya. Apakah di awal, atau mungkin pasiennya mau diberi obat dulu. Kenapa diberi obat? Misalnya untuk mengecilkan si kanker, atau untuk mencegah penyebaran jauh, atau memang sekarang sebetulnya protokol yang berlaku di dunia mengatakan kalau ada kanker yang sifatnya sangat agresif, walaupun masih stadium awal, sebaiknya diberi obat dulu, baru dioperasi. Kenapa? Untuk mencegah yang tadi, penyebaran ke organ jauh. Jadi harus ditegaskan dulu, definisinya difahami, ini tumor atau kanker. Kalau kanker, pertanyaan berikutnya harusnya ibu tadi bertanya ke dokternya, dok, saya stadium berapa? Setelah stadium apa pertanyaannya? Dok, sifat kanker saya apa? Sifat ini cara saya menjelaskan ke orang awam ya. Kalau kami di medis menyebutnya subtipe. Karena pengobatan kanker sangat dipengaruhi stadium dan subtipe. Kalau sudah tahu stadium, sudah tahu subtipe, barulah dokter bisa menentukan sebetulnya pasien ini baiknya pengobatannya bagaimana. Apa duluan? Lalu apa lagi yang mesti diberikan? Nah, ini pentingnya kenapa tadi saya tekankan biopsi. Dan biopsinya upayakan adalah biopsi core. Jadi jarum core. Jarum core itu jarum yang lebih besar daripada jarum suntik. Karena memang ada biopsi jarum halus. Itu tidak disarankan untuk payudara. Yang disarankan biopsi jarum core. Kenapa? Lukanya minimal, tidak perlu rawat, tidak perlu dibius. Biusnya cukup lokal saja, yang penting pasien tidak nyeri, bisa langsung pulang. Tapi dapat diagnosis. Nah, ini harus dipahami oleh masyarakat awam karena banyak orang belum paham. Gitu deh. Oke, baik dok. Kalau gitu semoga untuk peserta kedua bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Ibu Revi, Bu. Bu, jadi ini ada peserta yang bertanya, apa yang bisa dan harus wakil atau wali lakukan untuk benar-benar membantu dan menguatkan pasien pengidap breast cancer? Dan menurut pengalaman Ibu nih Bu, apakah ada cara untuk para wanita mampu lebih waspada untuk mencegah bangkitnya sel kanker yang ada dalam tubuh? Silakan Bu. Oke, yang pertama tadi pertanyaannya apa yang bisa dilakukan oleh para life supporter tadi ya? Iya, untuk Betul ya? membantu pasien. Iya. Oke, yang pertama sih yaitu tadi comforting ya, artinya kalau ada efek-efek kemo yang atau kita mulai dari itu dulu deh, dari ketika mendengar kabar gitu ya. Ketika mendengar kabar dari dokternya misalnya ibu terkena kanker payudara gitu ya. Nah, life support yang harus lakukan adalah sebenarnya yang pertama comforting itu pasti. Membuat nyaman, kemudian memberikan mindset yang positif gitu, bahwa itu lebih oke, yuk sekarang kita berobat lebih intens lagi misalnya. Terus kemudian ditanyakan, nyaman nggak sama dokternya? Kalau misalnya memang si pasien cukup nyaman dengan dokternya, ya oke gitu kan ya, diterusin lagi ke sananya gitu, ke dokter yang bersangkutan. Kemudian waktu itu sih saya alhamdulillah kan karena saya tinggal sama mertua ya gitu. Mertua saya tuh kalau lidah saya tuh baal gitu, nggak berasa apa-apa gitu. Nggak bisa merasakan makanan terlalu enak sebetulnya, tapi beliau tetap nanyain mau dimasakin apa, Revi mau makan apa, seperti itu. Jadi apa ya, rasa sangat nyaman gitu buat saya gitu. Saya merasa diperhatikan. Kemudian ada kalau saya capek gitu ya, pasti mertua saya tuh langsung yang oke udah ayo istirahat. Ada dengar kabar kawan yang ternyata sudah berpulang duluan dan sebagainya tuh keluarga tuh alhamdulillah keluarga saya ya
mungkin itu bukan takdirnya Revi, jadi ayo kita terus berobat gitu. Kemudian ketika rambut saya juga nggak ada gitu ya, mereka tetap comforting yang nggak apa-apa, nanti kan tumbuh lagi. Saya dibeliin, sampai teman-teman saya tuh ngasih minyak kemiri itu kayak saya kayak mau buka toko, kayaknya banyak banget tuh minyak kemiri dikirimin gitu ya. Yang negatif yang kayak aduh nggak usah deh, mendingan nggak usah ke dokter, ini aja, dokter tuh udah mahal segala macem, aduh itu nggak usah deh hal-hal yang kayak gitu. Kemudian yang kedua tadi apa Mbak Ines pertanyaannya? Bisa diulangi? Yang selanjutnya, apakah ada cara untuk para wanita mampu lebih waspada untuk mencegah bangkitnya sel kanker dari dalam tubuh, Bu? Oh iya, ya itu tadi ya, karena sebetulnya kan saya kan menyadari ada benjolan itu udah lama ya, dari saya habis melahirkan anak saya yang pertama. Cuma kan saya keep terus tuh ya kan, saya yang paling nggak apa-apa, paling nggak apa-apa. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang harus kita jauhin dan itu big no-no banget gitu. Jangan sampai kita kehilangan momen hanya karena rasa takut nanti malah jadinya ketahuan macem-macem. Lah, ya kalau nggak diperiksa gimana ketahuan itu macem-macem atau bukan macem-macem gitu kan ya. Jadi intinya pokoknya begitu merasakan ada yang aneh dimanapun itu, apalagi di daerah-daerah yang memang sensitif ya gitu. Misalnya kayak kalau di kanker rahim mungkin kalau menstruasi tiba-tiba jadi aneh atau bagaimana, itu benar-benar dia harus langsung segera ke dokter, ke dokter, ke dokter dan ke dokter. Mencari informasi tentang medis ya dari orang yang berkompeten gitu loh. Jangan dari Google, jangan dari temen apalagi gitu. Dan walaupun dari sesama apa ya, kalau saya selalu ingat sama pesannya dok adalah kalau lagi ngantri tunggu giliran saya masuk ke ruangan saya, nggak usah banyak ngobrol sama pasien-pasien yang lain. Kenapa? Karena itu nanti akan menimbulkan kita kan orang awam, kita nggak ngerti dan kita kan nggak tahu bahwa si A ini kankernya ini stadiumnya berapa, penyebabnya karena apa, tipenya yang bagaimana, kita kan nggak tahu. Jadi jangan nanti, loh kok ibu nggak dioperasi? Saya kok dioperasi ya? Radiasi loh. Nah itu tuh jadi satu misinformasi yang jadi akhirnya jadi membingungkan. Jadi udah percaya aja sama dokter Farida, percayakan saya sama dokternya. Kalau mau tanya apa aja, silahkan siapkan pertanyaan dari rumah dan tanyakanlah kepada beliau langsung. Kalau lagi ngantri di luar, ya ngobrolnya yang enak-enak aja tentang makanan dan sebagainya. Itu aja sih. Oke, baik Bu. Semoga ini untuk peserta ketiga terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari peserta keempat. Mungkin ini saya akan tujukan ke Ibu Revi dulu, setelah itu bisa ditambahkan ke Dr. Farida. Jadi ada pertanyaan kayak gini Bu, bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit tersebut? Karena dari pengalaman saya, banyak teman-teman, bahkan wanita yang masih pelajar sudah terkena penyakit tersebut. Dan apabila sudah tervonis terkena penyakit tersebut, bagaimana solusinya? Bu Revi. Oke, yang pertama bagaimana, sorry bisa diulang lagi Mbak Ines, bagaimana saya menjaga bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat agar Oke, gini, yang pertama adalah stres. Saya selalu dipesan sama dokter Farida cuman itu, jangan stres. Karena stres itu benar-benar bisa mempengaruhi ke semua apa ya bagian tubuh kita. Karena ini yang kalau saya nggak salah, I'm not a dokter, saya cuma orang biasa gitu ya. Cuman yang saya tahu memang semuanya itu berasal dari sini. Kalau pikiran kita ada mengatakan bahwa I'm okay, I will be okay, insya Allah endorfinnya semuanya baik gitu. Tapi kalau kita di sini udah bilang, aduh aku sakit nih, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain, aduh that will happen gitu. Jadi memang dari awal begitu saya dengar dari dokter Farida bahwa ibu terkena kanker payudara, saya terus terang memang langsung mindsetnya, oke, kalau gitu saya harus apa nih gitu. Sekarang nextnya apa kayak gitu. Kemudian hidup sehat, ya hidup sehat yang bagaimana? Hidup sehat yang bagaimana? Ya saya ibu rumah tangga biasa gitu ya. Terus terang saya juga kaget gitu, kok saya nggak punya pola hidup yang aneh-aneh, saya nggak ngerokok. Saya waktu itu malah saya nggak KB gitu, kok saya bisa kena ya gitu loh. Tapi ya udah gitu, itu nggak usah dipikirin terlalu dalam juga, langsung aja gitu loh kita ke dokter. Yang penting pokoknya itu tadi jangan stres, kemudian jangan mencari informasi di luar dari selain dokter. Itu aja sih Mbak Ines.
Oh, oke. Baik kalau gitu mungkin dari Dokter Farida mau ditambahkan, Dok? Tadi tentang ini ya, cara gaya hidupnya ya, atau pola hidupnya. Iya, Dok. Iya, sebetulnya sih betul kata Bu Revi. Jadi bahkan penelitiannya jelas ya, pasien-pasien yang selama dia berobat dan setelahnya kanker payudara itu dia istilahnya tidak depresi. Jadi punya sifat optimisme, apalagi kalau ditambah dengan hubungan keluarganya bagus, itu memang angka harapan hidupnya tinggi dibandingkan mereka yang sejak awal depresif, apalagi tidak didukung oleh keluarga atau pasangan hidupnya. Jadi sebetulnya ya kita perempuan harus punya ketahanan mental ya untuk ini, dan kita harus punya cara untuk rilis stres itu sendiri. Itu kalau memang misalnya kita dikehendaki ada kanker payudara. Nah, yang tadi saya mau tekankan juga, yang bagus tuh Bu Revi bilang, supporternya itu loh. Karena seringkali pasien-pasien ini salah langkah, salah arah, atau makin depresi karena orang sekitarnya. Bayangkan saya punya pasien, itu kasihan sekali. Jadi dia sudah dioperasi di tempat lain, dia kanker payudara, dioperasi, tapi dalam waktu tidak lama tumbuh lagi, jadi kemungkinan besar operasinya kurang benar. Dia ke dokter lain lagi, oleh dokter lainnya malah langsung mau dibilang dioperasi juga, terus dia ke saya. Ya saya kan berprasangka baik bahwa dia memang ingin berobat sungguh-sungguh, lalu saya periksa. Ketika saya periksa, kankernya sudah lekat ke dinding dada. Jadi saya juga bingung mau dioperasi apa lekat ke dinding dada. Karena gini, ketika kita mengoperasi kanker payudara, syaratnya adalah jaringan yang kita tinggalkan di tubuh pasien itu bebas kanker. Jadi kalau dia sudah lekat, berarti kan kalau kita mengangkat tidak akan bebas kanker. Apa target operasinya? Jadi saya jelaskanlah waktu itu, untuk hal seperti ini kita nggak bisa langsung operasi, kita masuk obat dan sebagainya. Memang waktu itu wajahnya langsung berubah, dia pulang, berapa hari kemudian datang dengan kakaknya. Jadi dia bilang, jadi pasien ini kebetulan belum menikah, tinggal dengan keluarga. Dia bilang, dokter, karena ini pandemi, saya kan nggak mau nyusahin keluarga. Nah, ini kenapa saya ngomong supporter. Saya nggak mau nyusahin keluarga, lagi pandemi nganterin saya ke rumah sakit. Jadi, saya mau cari cara lain, kami keluarga punya langganan Shinsei. Dan semua yang berobat ke Shinsei itu sembuh. Terus saya tanya, oh yang berobat kanker? Saya bilang, ya bukan sih dok, yang lain gitu. Ya penyakit-penyakit biasa. Saya bilang, ya berarti nggak apple to apple dong perbandingannya, kecuali memang ada bukti Shinsei nyembuhin kanker. Tapi ya itulah, karena mungkin dia berat ya, memberatkan keluarganya, sampai terakhir saya berupaya membuka matanya, dan kakaknya saya bilang gini, sekarang gini deh, misalnya merasa nggak enak hati memberatkan keluarga ngantar ke rumah sakit, terbayang nggak kalau kankernya terus bertumbuh, akhirnya maaf ya, kayak yang gambar-gambar depan tadi jadi borok, keluar cairan, nanah, darah, berbau, lalu pasiennya sudah nggak ada tenaga lagi untuk bangun, karena memang sudah digerogoti badannya oleh kanker, apakah itu tidak juga memberatkan keluarga? Tapi itulah poin di mana kalau saya sebagai dokter selalu merasa apapun upaya kita, pada akhirnya ya pasien yang ambil keputusan. Jadi mereka ya datar aja, ya dok kalau gitu kita mau diskusi aja di rumah. Dan tidak pernah kembali lagi. Oh, dia sempat bilang begini yang lucu. Tapi dok, pas saya berobat ke Shinsei, Shinsei-nya bilang, dia mau meriksa darah saya. Jadi saya disuruh ke dokter minta pengantar pemeriksaan lab. Jadi saya disuruh jadi asistennya Pak Shinsei. Oh. Jadi, tapi itulah ya, mudah-mudahan yang hadir di sini paham maksud saya, betapa carut-marutnya. Mulai dari pemahaman masyarakat sampai penanganan kanker payudara, bagaimana terapi-terapi yang sebetulnya tidak legal itu dibiarkan, ada izin loh, jangan salah ya, Shinsei dan sebagainya itu punya izinnya izin Dinkes kalau nggak salah, itu dibiarkan, dan mereka terus terang kita dokter bukan masalah rezeki itu punya yang di atas lah ya, kalau emang udah bagian kita bukan bagian kita, nggak ke kita. Yang jadi problem adalah menyesatkan orang, yang menyesatkannya itu berakibat pada nyawa. Nah itu makanya ayo deh yang ada di sini mungkin bisa sama-sama membantu kita ya untuk memperbaiki situasi, karena
Sekarang berapa nih yang hadir? Tadi saya sempatnya sampai 90-an, sekarang tinggal 81. Dari masing-masing yang ada di sini bisa menyebarkan ke 10 orang aja untuk punya kesadaran, saya rasakan sudah punya imbas ya, sudah sangat baik. Jadi mudah-mudahan kita bisa memperbaiki situasi itu. Oke, Ya, baik itu Dok. aja mungkin. Baik Dok, terima kasih Bu Revi, terima kasih untuk jawabannya. Semoga untuk yang bertanya bisa menjawab. Selanjutnya saya perkenankan untuk Dr. Farida untuk memberikan pesan penutup Dok untuk yang ada di sini dan mungkin untuk kanker payudara di luar sana. Silakan Dok. Baik, ya terima kasih. Jadi saya hanya akan menyinggung beberapa poin penting. Yang pertama, kita harus berani menghadapi kenyataan, termasuk kenapa banyak perempuan di Indonesia tidak mau melakukan screening, karena tadi saya bilang tadi, khawatir ketahuan sakit. Padahal intinya justru semakin awal, kalau memang kita sakit, semakin awal kita diketahui, maka justru penyembuhannya semakin baik. Yang kedua, pesan saya, cerdas. Cerdas itu artinya, ingat, yang ada atau apa yang didapatkan oleh tubuh kita, itu tanggung jawab kita. Bahwa yang melakukan itu dokter, betul. Tapi sebetulnya kita punya hak dan kesempatan untuk memilih. Karena itu cari ilmu yang benar. Dan yang ketiga, ini mungkin untuk para pendukung-pendukung atau supporter pasien yang ada di sekitar pasien, di sekitar survivor, juga sebaiknya mencari tahu dulu apa yang betul sebelum memberikan saran atau komentar kepada pasien. Sehingga apa yang dia berikan justru sifatnya solutif, tapi tidak membuat pasien makin depresi. Saya pikir itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Dok. Sama-sama. Selanjutnya, Revi, mohon untuk pesan penutupnya, Bu. Oke, untuk pesan penutup dari saya, yang pasti harus be happy pertama, be happy. Karena nggak ada yang bisa membahagiakan diri kita sendiri selain diri kita sendiri. Jadi you have to be happy first untuk menghindari stres itu tadi. Karena stres can lead to any disease gitu. Jadi harus happy, kemudian kenali badan kita sendiri. Kalau memang sakit harus segera ke dokter. Kemudian kalau memang bukan kita yang sakit, misalnya saya yang menjadi life supporter, berarti saya harus menjadi life supporter yang baik. Periksakan, temani keluarga kita untuk memeriksakan dirinya, memberikan yang terbaik gitu ya. Kemudian ingat bahwa kanker adalah silent killer, pembunuh perempuan paling banyak. Jadi kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Gitu aja. Terima kasih banyak. Baik Bu Revi, terima kasih untuk pesan penutupnya. Semoga hadirin sekalian bisa menerima pesan ini dengan baik. Kami minta maaf karena belum bisa membalas semua pertanyaan secara satu persatu. Semoga nanti ada lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi seperti ini. Saya juga ingin mengingatkan jika hadirin sekalian ingin menemukan informasi tentang Yayasan SmartPink Indonesia, bisa langsung visit situs yayasannya. Selain itu juga ingin bertanya seputar kanker payudara, bisa langsung kirim email ke smartpink.org.id@gmail.com dan